Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Sekara Yukinanti. Saya berasal dari Offering C, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan rencana bisnis plan yang bernama The Daymax. Saat ini di berbagai negara, termasuk di Indonesia, sedang mengalami bencana yang cukup besar. Bencana tersebut bukanlah bencana alam ataupun bencana yang lainnya, melainkan adalah adanya virus yang sudah menyebar di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Virus ini sendiri itu biasa kita kenal dengan virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19. Adanya virus ini tentunya berbahaya bagi negara-negara yang terdampak termasuk di Indonesia. Selain berbahaya, virus ini tentunya juga mengkhawatirkan bagi masyarakat yang ada di negara-negara yang terdampak. Hal ini dikarenakan adanya virus corona sendiri menyebabkan terganggunya sistem pernapasan manusia sehingga manusia itu sulit bernafas atau bahkan tidak bisa bernafas sehingga dapat membahayakan nyawa dari masyarakat yang terpapar virus corona sendiri. Dengan adanya hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi persebaran virus corona. Salah satu dari banyaknya kebijakan yang ada, yakni adanya kebijakan untuk larangan untuk berkumpul, kemudian sekolah-sekolah diliburkan. Kemudian ada salah satu kebijakan yang sangat diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang terdampak virus atau negara tersebut terdampak virus corona, yakni kewajiban untuk memakai masker. Masker sendiri digunakan agar manusia tidak berinteraksi secara langsung karena kita sebagai manusia tidak tahu apakah orang lain itu sudah terpapar virus corona. Maka dari itu, saat ini masker sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Dengan permasalahan tersebut, di sini saya tertarik untuk menjalankan usaha penjualan masker. Selain usaha penjualan masker, di The Daymax sendiri juga menjalankan usaha terkait penjualan strap mask. Strap mask sendiri bisa digunakan untuk melindungi masker agar masker tidak ditaruh pada dagu. Selain itu juga agar terhindar dari virus corona. Selanjutnya terdapat gambaran umum usaha. Jadi, The Daymax sendiri merupakan usaha atau bisnis yang bergerak di penjualan masker dan juga strap mask. Namun, masker dan strap mask yang diperjualbelikan di The Daymax sendiri tentunya berbeda dengan yang ada di pasaran. Hal ini dikarenakan pada produk yang diperjualbelikan di The Daymax, konsumen dapat mendesain secara langsung seperti apa desain yang diinginkan serta warna seperti apa yang diinginkan. Sesuai dengan namanya The Daymax, masker yang diperjualbelikan merupakan masker dengan motif tie-dye. Namun, tidak hanya sekedar tie-dye, konsumen dapat memilih motif tie-dye seperti apa yang diinginkan, serta warnanya seperti apa, mau merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Dan juga konsumen dapat memilih masker hijab ataupun non-hijab. Sama halnya dengan masker yang diperjualbelikan, pada strap mask yang diperjualbelikan di The Daymax sendiri, konsumen dapat memilih sendiri desain yang diinginkan. Hal ini desain yang dimaksudkan yaitu konsumen dapat memilih manik-manik yang sudah disediakan oleh The Daymax. Jadi, konsumen dapat memilih manik-manik seperti apa yang digunakan. Selain itu, konsumen juga dapat memilih warna yang diinginkan, tata letak manik-manik yang sudah dipilih, dan juga bentuk seperti apa yang diinginkan. Namun, tidak hanya tidak hanya konsumen dapat mendesain sendiri, di Daymax juga menyediakan masker dan strap mask yang sudah jadi, sehingga konsumen dapat langsung men-check out belanjaan yang ingin diinginkan. Maka dengan adanya hal tersebut, diharapkan dengan adanya usaha ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta selera konsumen dalam penggunaan masker. Karena dalam hal ini, masker tidak hanya digunakan untuk sarana kesehatan, namun juga digunakan untuk pendukung fashion sekaligus mendukung aktivitas masyarakat sehari-harinya. Untuk selanjutnya ada usaha The Daymax. Dalam pemesanan The Daymax sendiri tentunya berbeda dengan pemesanan masker dan strap mask lainnya. Hal ini dikarenakan The Daymax sendiri sudah menyediakan platform berupa aplikasi ataupun website sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian. Dalam aplikasi ataupun website yang ada di The Daymax sendiri tentunya terdapat beberapa fitur. Untuk yang pertama terdapat fitur utama atau menu utama, yakni adanya strap, mask, dan juga masker. Kemudian untuk menu yang kedua atau fitur yang kedua terdapat fitur konsumen dapat mendesain sendiri atau memilih sendiri motif masker seperti apa yang diinginkan, warna yang diinginkan, serta jenis maskernya, yakni bisa hijab ataupun non hijab. Untuk selanjutnya ada menu yang dimana konsumen dapat mendesain sendiri strap mask yang diinginkan, yakni ada pemilihan manik-manik, kemudian ada pemilihan warna dan tata letaknya. Selain itu, selain mendesain sendiri, dalam aplikasi
di The Daymark sendiri, konsumen dapat memilih produk jadi yang sudah disediakan oleh aplikasi ini, sehingga konsumen dapat langsung men-check out barang belanjaannya. Selain itu terdapat menu konsultasi yang dimana berfungsi untuk konsumen yang ingin melakukan konsultasi untuk produk yang diinginkan. Selain itu ada menu pembayaran yang dimana dalam menu pembayaran sendiri terdiri dari berbagai sistem pembayaran. Bisa menggunakan Shopee, OVO, ATM, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ada menu pengiriman yang dimana konsumen dapat melakukan berbagai pengiriman, yakni bisa menggunakan kurir, kemudian jasa antar, ataupun dengan menggunakan sistem COD. Untuk selanjutnya terdapat keunggulan produk. The Daymark sendiri tentunya memiliki keunggulan produk yang berbeda dengan penjualan masker dan strap mask lainnya. Untuk yang pertama, keunggulan dari The Daymark sendiri, konsumen dapat memilih secara langsung desain, kemudian warna, manik-manik, baik untuk masker ataupun strap mask yang diperjualbelikan. Sehingga dengan adanya keunggulan tersebut, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk yang kedua, pada produk The Daymark sendiri harganya terjangkau sehingga mampu untuk dibeli oleh seluruh kalangan. Untuk yang ketiga, pada penjualan The Daymark sendiri terdapat berbagai sistem pembayaran. Pengguna atau konsumen dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan Shopee, OVO, ATM, dan masih banyak lagi. Selain itu, juga terdapat keunggulan, yakni tersedia berbagai jasa pengantaran, kemudian pengiriman melalui kurir ataupun melalui COD. Selain itu, dalam pembelian masker atau strap di The Daymark, konsumen akan mendapatkan free stiker. Dan pada hari-hari tertentu atau pada bulan-bulan tertentu akan terdapat potongan, penawaran, ataupun penawaran-penawaran lainnya. Untuk selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama ada BMC Offering atau Value Proposition, yang dimana tentunya The Daymark sendiri itu memiliki keunggulan produk yang berbeda dengan penjualan masker dan strap mask lainnya. Hal ini dikarenakan strap mask dan masker yang diperjualbelikan di Daymark sendiri, konsumen tuh dapat mendesain secara langsung atau mendesain sendiri bagaimana masker atau strap mask yang mereka inginkan. Untuk yang kedua, di Daymark sendiri penjualannya itu bisa offline ataupun online. Selain itu pembayarannya atau transaksinya tuh bisa melalui tunai ataupun non tunai. Kemudian untuk penggunaan bahan-bahan dalam pembuatan masker tentunya sesuai dengan anjuran pemerintah untuk melindungi kesehatan dari konsumen sendiri, yang dimana menggunakan masker 3-ply. Dengan begitu masker yang digunakan juga menggunakan bahan-bahan yang aman digunakan untuk manusia. Dan yang terakhir, pada penjualan The Daymark sendiri, yakni masker dan strap mask yang diperjualbelikan tentunya akan membuat konsumen terlihat lebih fashionable dengan motif dan pilihan manik-manik yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada BMC Customer. Untuk yang pertama ada Customer Segment, yang dimana dalam Customer Segment sendiri, customer yang dituju yang pertama ada konsumen dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan rentang usia 17 sampai 35 tahun. Selain itu ada mahasiswa, wanita karir, dan juga konsumen yang aktif berbelanja di sosial media. Untuk yang kedua ada customer relationship, yang dimana dalam hal ini The Daymark menggunakan platform sosial media dan website untuk memperkenalkan produk agar dapat dikenal luas oleh masyarakat. Selain itu, untuk menjaga relationship dengan konsumen, The Daymark sendiri tentunya menerima kritik dan saran dari pelanggan ataupun konsumen. Dan yang terakhir ada channel. Channel sendiri di sini yakni menggunakan sosial media marketing dan juga endorsement serta paid promote. Ada BMC infrastruktur, yang dimana yang pertama ada key activities. Tentunya dalam The Daymark sendiri, key activities yang pertama adalah penjualan produk The Daymark berupa masker dan strap mask. Kemudian ada proses produksi, mencari customer, peningkatan kualitas, dan pelaksanaan event promosi. Kedua ada key resource. Yang pertama ada tenaga kerja. Yang kedua ada peralatan berupa ember, gunting, tang, sarung tangan, dan lain-lain. Kemudian ada bahan baku berupa masker, pewarna, kemudian manik-manik, penjepit kepiting, dan lain-lain. Selain itu juga ada teknologi berupa aplikasi dan juga sosial media berupa Instagram dan website. Kemudian untuk key partner sendiri, di Daymark sendiri terdapat investor, pemilik usaha, supplier, konsumen, dan juga selebgram. Kemudian untuk yang terakhir ada BMC Finance, yang dimana yang pertama dari revenue stream. Tentunya pendapatan The Daymark sendiri didapatkan dari penjualan strap mask dan juga masker, dan kemudian terdapat pendapatan tambahan dari biaya pengiriman. Kemudian untuk cost structure, yang pertama ada biaya investasi, biaya tetap, dan biaya variabel.
Baik, sekian presentasi dari saya sekarang nanti terkait dengan rencana bisnis plan saya, yakni The Daymark. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.